Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Di sini siapa ketua kelasnya? Ya, Widarto yang mana orangnya? Oh ya, silakan dipimpin dulu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba dicek terlebih dahulu di kiri kanan kalian apakah ada teman yang tidak masuk. Masuk semua ya. Terus siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu bahas tentang apa? Oh ya, tentang sholat. Siapa yang masih ingat sholat itu apa? Ayo. Oh ya, silakan. Bagus. Terus ada lagi? Ayo silakan. Bagus. Ada lagi? Sholat itu apa? Oh ya. Bagus. Jadi sholat itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan seorang muslim yang dihukumi sebagai hukum wajib, atau yang dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Seperti dalam firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, terus sebelum kita melakukan sholat, badan kita kan harus terhindar dari hadas kecil. Nah, caranya itu dengan berwudu. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wudu. Siapa yang tahu wudu itu apa? Ayo coba ini yang depan. Wudu itu apa sih? Ya, bagus. Ayo coba lagi. Yang sebelah sana, ayo. Yang belakang itu, pojok. Wudu itu apa? Ya, bagus. Jadi wudu itu menurut bahasa itu baik dan bersih. Artinya baik dan bersih. Sedangkan menurut istilah, wudu itu adalah membersihkan anggota badan tertentu dengan menggunakan syarat dan rukun. Wudu ini memiliki syarat dan rukun. Siapa yang tahu syarat wudu ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama, ya, Islam. Yang kedua, ya, tamyiz. Yang ketiga, ya, menggunakan air suci. Yang keempat, ya, terhindar dari hal-hal yang sampai ke kulit. Yang kelima, ya, terhindar dari hadas besar. Ya. Jadi syarat wudu ini memiliki 5 syarat. Yang pertama, Islam. Jadi seorang non muslim ketika dia melakukan rukun-rukun wudu, dia tidak dinamai wudu atau wudunya itu tidak sah. Jadi yang pertama harus Islam dulu baru bisa dinamakan wudu. Yang kedua itu harus tamyiz. Tamyiz ini bisa membedakan antara baik dan benar. Jadi orang itu sudah mengerti antara baik dan benar. Yang ketiga yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, di sini air yang digunakan, air kan ada 4. Siapa yang masih ingat air apa saja? Ya, mutlak. Yang kedua, tidak mensucikan. Yang ketiga, ya, yang keempat, ya, baik. Jadi ketika kita melakukan wudhu, kita menggunakan air yang pertama, yaitu air yang mutlak atau suci dan mensucikan. Kita tidak bisa memakai air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti tadi, siapa ketua kelasnya? Ya, Widarto ini mencoba wudhu menggunakan
air teh. Nah, air teh kan suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu dinamakan wudhunya itu tidak sah kalau menggunakan air teh. Jadi air yang digunakan itu air yang mutlak atau air yang biasanya itu yang di dan air yang di keran atau kamar mandi kalian itu yang 2 kulah. Nah, terus yang keempat, terhindar dari hal-hal yang menjadikan air tidak masuk ke dalam kulit. Jadi contoh Widarto itu habis ngecat. Di sini ada bekas cat. Nah, catnya itu di sini kelupaan, tidak dibersihkan. Wudhunya itu tidak sah itu, karena air tidak bisa masuk ke dalam kulitnya. Terus yang keempat, yang kelima, tidak memiliki hadas besar. Jadi sebelum wudhu kita pikir-pikir dulu apakah kita memiliki hadas besar atau tidak. Kalau memiliki, kita harus mandi wajib terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya yaitu rukun. Nah, rukun itu ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama apa? Ya, niat. Yang kedua, ya, basuh wajah. Yang ketiga, ya, membasuh tangan. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Dan yang keenam apa? Ya, tertib. Yang pertama, niat. Jadi sebelum kita melakukan wudhu, kita harus niat terlebih dahulu. Seperti dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan wudhu, kita harus niat terlebih dahulu. Kalau kita melakukan ini semua tapi tanpa niat, itu tidak dinamakan wudhu. Wudhunya itu tidak sah. Terus yang kedua itu membasuh wajah. Jadi membasuh wajah itu dari batasan sini tumbuhnya rambut ini sampai sini dagu, terus kirinya ini ada kecil ini sampai kanan ini. Nah, terus yang ketiga membasuh tangan. Nah, membasuh itu kan batasnya sampai sini, jadi kita lebihkan sampai sini agar sudah yakin bahwasanya batasan sini sudah terkena. Terus kalian harus bisa membedakan antara membasuh dan mengusap. Jadi membasuh itu airnya itu bisa mengalir, sedangkan mengusap itu kita cuma habis mengambil air kita bersihkan lalu langsung kita pakai, itu mengusap. Nah, terus selanjutnya yang keempat itu mengusap sebagian dari kepala. Nah, jadi mengusap itu kan gini, kita mengambil air langsung kita buang. Nah, ini kan airnya tidak mengalir. Nah, gini itu namanya mengusap. Terus yang kelima, membasuh kaki. Nah, batasan membasuh kaki kan mata kaki, sama ini mata kaki ini. Nah, itu sampai atasnya kita lebihkan dikit agar batasan itu sudah sempurna atau sudah terkena semuanya. Terus yang keenam ini tertib. Maksudnya tertib itu kita harus berurutan. Jadi ketika kita membasuh wajah tidak boleh langsung membasuh kaki. Jadi kita harus berurutan. Nah, terus setelah kita melakukan syarat dan rukun, kita sudah sah wudhunya. Terus apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Nah, siapa yang tahu apa saja hal yang membatalkan wudhu? Ayo. Ya, baik. Ada lagi hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, bagus. Terus bagus. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama,
keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur atau dari lubang belakang, depan dan belakang. Yang kedua, tidak sadar atau tidak memiliki kesadaran. Contohnya orang yang mabuk, itu tidak memiliki akal sehat. Contohnya lagi orang yang tertidur. Tapi ada yang tidur yang diperbolehkan ketika dia duduk tapi posisinya itu tidak berubah, itu tidak apa-apa tidurnya seperti itu. Terus yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi kulit bertemu kulit itu langsung wudunya itu batal. Tapi ketika kulit dan ketemu kain seperti ini, itu wudunya tetap sah. Terus yang keempat, telapak tangan yang bersentuhan dengan kemaluan. Jadi telapak tangan, ini kan telapak tangan, ada batasnya ini yang dinamakan telapak tangan. Terus ini menyentuh kemaluan, otomatis wudunya orang itu batal. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kakak yang bertanya. Oh ya, silakan. Oh ya, mengusap kuping ya. Oh, jadi mengusap kuping itu tidak termasuk dalam rukun wudhu, tapi mengusap kuping itu masuk dalam sunnah wudhu. Sunnah wudhu kan ada banyak, ada yang berkumur sebelum berwudhu, ada yang menghirup air ke hidung, itu terus meniga-kalikan. Rukun ini ditiga kalikan, itu juga sunnah. Terus mengusap kuping itu termasuk sunnah, bukan termasuk rukun wudhu. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah wudhu itu apa? Ya, syarat wudhu ada berapa? Terus rukun wudhu ada berapa? Ya, terus hal-hal yang membatalkan wudhu ada berapa? Ya, apa saja? Yang pertama. Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.